mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sana, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Ratu Tandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Naskah karya Asmadi Syafar. Seri yang pertama ini didukung para pemain Yvonne Rose sebagai Wulandari, Cika sebagai Maici, Mogan sebagai Kikuta, Iwanda sebagai Kijaro, Susi sebagai Kinah, Ashari sebagai Ganjar, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Anda sekarang masih Teknik dan mendengarkan montase Sandiwara Indra Radio Mahendra di channel dengan Memori sutradara 80. Denny Denhar. Pada cerita Langit Biru Laut Pun Biru telah dikisahkan bahwa Mak Rompang terlibat perkelahian hebat dengan Nyi Rupas, sehingga keduanya sama-sama mengeluarkan ilmu andalan mereka. Jelaslah kini bahwa Mak Rompang ternyata lebih hebat dari Nyi Rupas, sehingga Nyi Rupas terpaksa memancing Mak Rompang untuk masuk dan berlaga ke dusun Karang Angin. Tanpa disadari oleh Mak Rompang, perempuan jahat itu masuk ke dusun Karang Angin. Maka di sanalah kepala siluman aneh itu dipenggal oleh Nyi Rupas. Bahkan kepala Mak Rompang dibuang ke tengah laut. Kini Mak Rompang gentayangan kemana-mana mencari kepalanya. Sementara kepala Mak Rompang telah hanyut jauh ke seberang, sampai ditemukan oleh seorang nelayan bernama Jaro. Lalu kepala itu dikuburkan baik-baik. Sementara itu Batara terdampar pula di desa nelayan itu, di dalam usahanya mencari obat untuk kesembuhan Nyi Sepi yang lumpuh. Kepergian Batara sudah sangat lama, sehingga Wulandari pergi pula mencari Batara. Namun Wulandari tidak tahu harus kemana mencari kekasihnya itu. Suatu ketika, Wulandari sampai di tepi pantai.
Di sana ia berkenalan dengan Maicih, dan menurut keterangan Maicih, Batara mungkin dilarikan oleh hantu laut ke negeri mereka yang bernama Negeri Karang Biru. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, Wulandari menunggu kedatangan Batara yang tampaknya tidak kunjung datang. Apa boleh buat? Belum nasibku untuk bisa pergi ke negeri Karang Biru, menemui Kang Batara. Tapi kalau aku bertemu lagi dengan perempuan cantik bernama Indang itu, aku akan memaksanya supaya aku dibawanya ke negeri Karang Biru. Karena dialah yang tahu jalan ke sana. Karena perempuan cantik itu adalah penduduk negeri di bawah laut itu. Apa boleh buat? Aku harus kembali ke rumah Maicih. Karena aku masih butuh setiap malam ke tepi pantai ini, menunggu kedatangan Kang Batara. Wulan. Kau terkejut rupanya. Iya. Kau mau kemana, Wulan? Mau ke rumah Maicih. Tampaknya kau melamun, Wulan. Sehingga kau tidak sadar kalau kau sudah sampai ke rumahku. Iya. Mari, masuklah. Iya, Maicih. Aneh. Kenapa tiba-tiba aku sudah sampai di rumah ini? Padahal jarak pantai dengan rumah ini agak jauh. Ayo, Wulan. Kenapa kau bingung begitu? Ayo, duduklah sini. Iya, Maicih. Dari mana Maicih ini? Tiba-tiba saja dia sudah memakai baju sehari-hari yang dia simpan di dalam peti kecil di dalam kamarnya itu. Atau mungkin ketika aku pergi ke tepi pantai tadi, Maicih pulang, lalu langsung mengganti bajunya. Apa yang kau perhatikan, Wulan? Apakah ada yang aneh pada diriku ini? Tidak. Kamu kenapa, Wulan? Dari tadi kamu kelihatan kebingungan. Tidak apa, saya... Kamu pasti dari tepi pantai lagi malam ini. Dan di pantai itu, kamu bertemu hal-hal aneh. Betul bukan? Kamu sudah melihat sesuatu di pantai tadi? Iya. Kau sudah bertemu dengan Batara? Tidak. Bertemu dengan dua laki-laki yang membawa Batara pergi ke dalam laut? Tidak. Bertemu dengan setan perempuan yang tidak berkepala itu? Aku bertemu dengan perempuan cantik yang pernah membawa suami Maicih 25 tahun yang lalu. Jadi Betul-betul bertemu dengan dia. Kau sempat bicara dengan perempuan itu? Aku lama bicara dengan dia. Bahkan aku tahu namanya. Kau tahu namanya? Iya, namanya Indang. Kau sudah bertemu dengan dia. Hati-hatilah, Wulan. Hati-hatilah. Kenapa, Maicih? Nanti kau dibawanya ke negeri Karang Biru. Aku suka kalau perempuan itu bisa dan mau membawaku ke negeri Karang Biru. Jangan suka bicara begitu, Wulan. Nanti betul-betul kejadian pada dirimu. Justru aku ingin ke sana, Maicih, supaya aku bisa bertemu dengan kekasihku. Tapi kan kekasihmu belum tentu pergi ke sana, Wulan. Siapa tahu suamimu pergi ke tempat lain. Aku yakin Kang Batara dibawanya ke sana, Maicih. Semua tanda-tanda yang Maicih ceritakan padaku sudah aku lihat. Sudahlah, jangan cerita itu lagi. Aku takut mendengarnya. Kenapa Maicih jadi takut? Kalau aku bisa ke sana, akan aku cari suami Maicih itu. Lalu akan aku sampaikan pada dia bahwa Maicih sangat rindu. Dan sampai sekarang, Maicih masih menunggu kedatangannya. Sudahlah, Wulan. Aku jadi merinding. Aku takut. Aneh, Maicih makin takut mendengarkan rencanaku ini. Janganlah bercita-cita untuk bisa sampai ke sana, Wulan. Karena tidak pernah orang yang bisa kembali. Bila sudah dibawa ke negeri Karang Biru itu, Wulan, tidak terkecuali dirimu. Bagiku tidak apa-apa, Maicih, karena aku bisa bertemu dengan Kang Batara di sana. Kau belum tahu keadaan di sana. Mengerikan. Sangat mengerikan bagi orang asing yang bukan penduduk negeri Karang Biru. Maicih tidak tahu bagaimana besarnya cintaku terhadap Kang Batara. Kalau Maicih tahu, Maicih pasti akan mengerti kenapa aku bertekad seperti ini, Ma. Ya. Lebih baik kita bicara yang lain saja. Apa maksudmu datang kemari, Kuta? Mau meneruskan persoalan kita? Aku kemari justru ingin menghapuskan perselisihan di antara kita. Apalagi aku mendengar Kina sakit keras. Jadi? Aku sudah tahu duduk persoalannya. Persoalan apa? Persoalan antara Kina dan Batara. Aku tidak mengerti maksudmu. 2 hari yang lalu, Batara datang ke rumahku. Dia datang karena dia akan pergi meninggalkan desa ini. Dan dia datang sekaligus menerangkan kepadaku bagaimana hubungannya dengan Kina. Sehingga aku lega mendengarnya. Apa katanya? Dia mengatakan bahwa antara dia dan Kina tidak ada hubungan apa-apa. Bahkan dia menganggap Kina hanyalah sebagai adiknya saja. Dan juga begitu dia menganggap anakku Ganjar. Sehingga aku pikir hubungan kita yang sempat tegang beberapa hari yang lalu sudah bisa kita jernihkan kembali.
Oh, jadi dia sempat juga datang padamu untuk pamit? Iya, dia jujur, kesatria dan baik hati. Menurutku itulah contoh seorang pendekar sejati. Dari mana kau tahu kalau dia itu seorang pendekar? Aku sudah menjajal kepandaiannya, sehingga aku terkejut ketika dengan mudah Batara itu mengelakkan serangan maut yang aku lepaskan. Bagaimana kau menjajalnya? Aku lemparkan kapak yang aku pegang ke arahnya. Aku melepaskan kapak itu dengan sepenuh tenaga dalamku. Mata kapak itu persis mengarah pada mukanya. Namun dengan mudah dia menangkap gagang kapak itu. Lalu dengan hormat dia berikan kapak itu kepadaku. Kalau saja orang lain yang mengalami hal itu, tentu akan lain kejadiannya. Ya sudahlah. Aku datang kemari ingin minta maaf padamu. Karena aku sudah salah paham terhadapmu dan juga terhadap Kina. Ya. Mana Kina? Ada di dalam. Tapi dia sedang tidur. Ya biarlah. Lain kali aku datang lagi kemari. Sampaikan saja salamku untuk Kina ya. Iya. Besok pagi kau tidak melaut? Aku tidak bisa meninggalkan anakku yang sedang sakit. Besok akan aku kirim ikan kemari untuk Kina bila aku turun ke laut besok. Terima kasih. Ternyata Batara itu memang orang baik. Bahkan dia juga seorang pendekar yang tiada tandingan. Sayang dia tidak berkenan untuk mengambil anakku jadi istrinya. Lolong anjing. Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Abah! Kau bangun, Kina? Iya, Abah. Tidurlah lagi. Hari masih malam. Saya mau menunggu Kang Batara. Batara tidak akan kembali, Kina. Anda sekarang masih mendengarkan Kang Batara Sandiwara sebentar Radio lagi di datang, channel Abah. Memori Tidak 80. mungkin, Kina, tidak mungkin. Kang Batara sebentar lagi datang. Saya sudah mendengar bunyi kereta kudanya dari kejauhan. Nah, itu suara kereta kuda Kang Batara. Itu suara lolong anjing, Kina. Bukan suara kereta kuda. Itu suara kereta kuda, Abah. Bukan suara lolongan anjing. Anakku bertambah parah sakitnya. Bahkan baru saja kawan Kang Batara datang kemari. Dia bilang Kang Batara akan datang menjemput saya. Siapa kawan Batara itu? Yang bicara dengan Abah tadi. Aduh, yang bicara dengan aku tadi Kikuta. Bukan kawan Batara. Bukan Kikuta, tapi kawan Kang Batara. Kau tidak tahu siapa yang datang tadi, Kina. Karena kau sedang tidur. Saya tahu siapa yang datang tadi, Abah. Abah, karena saya tidak tidur. Bahkan dia bicara dengan saya. Yang datang tadi itu Kikuta, Kina. Bukan kawan Batara. Yang datang tadi kawan Kang Batara, bukan Kikuta. Kau tahu nama kawan Batara itu? Tahu, namanya Kidaksa. Siapa Kidaksa itu? Kusir kereta kuda yang lewati muka rumah kita ini, Abah. Dia. Nah, itu Abah. Suara kereta kuda itu sudah semakin jelas. Iya. Aduh, sekarang aku juga mendengar suara kereta kuda. Saya akan tunggu kereta kuda itu lewat di depan rumah kita ini, Abah. Jangan keluar, Kina, jangan. Kenapa jangan, Abah? Aduh, itu bukan kereta kuda Batara, tapi kereta kuda siluman. Jangan keluar. Itu kereta kuda Kang Batara. Aduh, itu kereta kuda siluman, Kina. Kenapa Abah ini? Kenapa Abah bilang kereta kuda itu kereta kuda siluman? Apakah Abah sudah tidak suka pada Kang Batara? Aduh, Kina, aku bicara sungguh-sungguh, Kina. Rupanya Abah sudah tidak suka pada Kang Batara. Kalau begitu, saya juga harus pergi. Saya tidak mau lagi tinggal di rumah ini. Saya mau ikut Kang Batara. Kang Batara, tunggu saya. Kina, jangan keluar rumah, Kina. Kusir kereta tadi memandangku dengan marah. Oh, Kina. Mana anakku? Di mana, Kina? Kina! Oh, anakku pingsan. Aku baru saja dari rumah Kijaro. Lalu bagaimana sikap Kijaro pada Abah? Kami sudah berdamai. Baguslah kalau begitu. Sehingga saya bisa kembali mendapatkan Kina. Iya, tapi kau harus ke sana. Kina sedang sakit parah. Iya, sebentar lagi saya akan ke sana, Abah. Lebih baik sekarang, sebelum hari bertambah larut malam. Iya, Abah. Sebentar lagi aku akan melalui kuburan yang sudah tidak ada isinya. Tapi kenapa aku jadi agak takut? Tidak perlu takut. Bekas kuburan itu tidak ada apa-apa. Aku harus jalan terus. Tinggal beberapa langkah lagi. Aku akan melewati bekas kuburan itu. Dan aku harus jalan terus. Aku tidak peduli kalau ada apa-apa di bekas kuburan itu. Walaupun kata Akekala,
Aku dan Abah harus hati-hati. Karena arwah yang jasadnya dikuburkan di dalam kuburan itu akan membalas dendam. Oh, aku melihat samar-samar ada kereta kuda di dekat kuburan itu. Ganjar terus melangkah mendekati bekas kuburan kepala Mak Rompang. Sementara kereta kuda Mak Rompang sudah menanti di dekat bekas kuburan kepala Mak Rompang. Aku harus berani melintas di dekat kuburan itu. Hanya jalan inilah yang terdekat bila menuju rumah Kina. Aku mendengar suara ringkik kuda di dekat tempat ini. Ada kereta kuda. Kenapa ada kereta kuda di dekat kuburan itu? Aku harus tahu kereta kuda siapa yang berhenti di dekat bekas kuburan itu. Dari sini aku bisa melihat jelas penumpang kereta kuda itu. Aku melihat wajah penumpang kereta kuda itu. Wajahnya sangat cantik. Dan sekarang dia turun dari atas kereta. Aneh. Yang tampak jelas hanya kepalanya saja, sedangkan badannya hanya terlihat samar-samar. Perempuan itu hilang di atas kuburan. Bahkan kereta kuda itu juga hilang di atas kuburan. Sekarang sudah sepi. Sudah tidak ada kereta kuda. Ya, aku harus berani melintas di kuburan itu. Nah, di sebelahku sekarang kuburan itu. Dan tidak ada apa-apa. Hanya asap putih yang keluar dari dalam kuburan ini. Lega sudah. Aku sudah melewati kuburan aneh itu. Jadi bagaimana sakit Kina, Ki Jaro? Aku juga tidak tahu, Ganjar. Apa sebenarnya sakit anakku itu? Apakah anakku sudah berubah ingatan? Maaf, boleh aku melihat? Ya, lihatlah. Siapa? Ganjar. Ganjar? Iya, aku Ganjar. Aku datang untuk melihatmu. Aku tidak perlu kamu yang datang kemari. Aku tidak butuh kamu. Jadi kamu tahu kan siapa aku ini? Kamu Ganjar kan? Iya. Pergilah. Bukan kamu yang aku tunggu. Ki Jaro, Kina tidak gila. Dia masih kenal kepadaku. Bahkan dia kenal betul siapa aku ini. Iya. Kina, jadi kau tahu kan siapa yang berdiri di samping Abah ini, Kina? Tahu, Abah. Tapi aku tidak suka dia. Aku tidak suka dia ada di sini. Kina, dia kemari mau melihatmu. Tidak perlu. Dia yang merusak aku. Dia yang merusak hubunganku dengan Kang Batara. Pikirannya masih pada Kang Batara. Anakku masih memikirkan Batara. Dan memang Batara yang aku inginkan jadi suami anakku. Tapi apa boleh buat? Karena Batara tidak mau pada anakku. Ganjar, aku tidak suka kau lama-lama di rumahku. Silakan pergi sebelum aku mengusir kamu. Kina, aku kemari karena aku adalah calon suamimu. Aku tidak pernah bercita-cita jadi istrimu. Ki Jaro, bagaimana ini? Bukankah apa yang aku katakan ini betul? Iya, betul. Tapi kamu harus maklum, Ganjar. Kina kan sedang sakit, sehingga dia bicara tidak karuan. Aku tidak sakit, Abah. Aku sadar. Aku bicara sungguh-sungguh. Sekarang silakan pergi dari rumahku ini. Karena aku tidak mau lagi melihat kamu ada di sini. Ki Jaro, aku tidak mau diperlakukan seperti ini oleh Kina. Aku datang dengan maksud baik. Kamu pasti datang untuk menantang Kang Batara berkelahi, bukan? Sayang, Kang Batara tidak ada. Kalau dia ada, maka kamu akan dilumatnya. Kina, jangan menuduhku yang bukan-bukan begitu. Jangan kamu memancing-mancing persoalan lama. Kan aku sudah bilang, Ganjar. Anakku sedang sakit. Sekarang kau pulanglah. Kalau kau terus di sini, maka kau akan mendengar ocehan Kina yang tidak enak. Ayo pergilah. Baik. Tapi kejadian ini akan aku laporkan kepada abahku. Panggil abahmu kemari. Biar aku ajari dia bagaimana cara mengajar anak yang sopan bertamu ke rumah orang. Bukan seperti cara kamu selama ini datang kemari. Kina, jaga mulutmu. Apa perlu aku tempeleng kamu? Ganjar! Ganjar! Kalau dia masih bicara seperti tadi, aku tidak segan-segan menempeleng mulutnya, Ki Jaro. Jangan kau membangkitkan marahku, Ganjar. Pergi kamu. Baik. Aku akan pergi. Tapi kejadian ini akan aku laporkan pada abahku. Suruh abahmu kemari. Bentar lagi abahku akan datang. Aku tidak menyangka kalau anak itu bisa kurang ajar padaku. Aku harus bilang pada abahku bahwa Ki Jaro dan anaknya sudah menghina aku. Aku harus melewati lagi kuburan itu. Tapi aku tidak perlu takut. Kalau setan kuburan itu menggangguku, akan aku babat dengan golokku ini. Kemana kuburan itu?
Apa aku salah jalan? Rasanya tidak. Jalan ini memang harus melewati kuburan itu. Tapi, kenapa tiba-tiba kuburan itu tidak ada? Aku tidak peduli. Apakah kuburan itu masih ada atau tidak? Yang penting, aku bisa cepat sampai di rumah. Lalu aku laporkan kejadian tadi kepada Abah. Rumah? Kenapa tiba-tiba ada rumah bagus di sini? Bau kembang kemboja. Kang. Perempuan. Kang. Cantiknya. Kang. Iya. Kakang, seperti orang bingung. Iya, tidak. Kakang mau kemana? Mau pulang. Apakah Kakang tidak mampir dulu di rumahku ini? Mampir? Dia menawarkan aku mampir di rumah ini. Kakang, sepertinya sedang bingung. Dari tadi aku mencium bau kembang kemboja. Oh, aku yang memakai kembang kemboja di rambutku. Nih. Dia yang memakai kembang kemboja di sanggulnya. Pantas dari tadi aku mencium bau kembang kemboja. Mau kan? Banyak sekali kembang kemboja itu di rambutnya, sehingga perempuan ini bertambah cantik. Mau ya? Tidak usah. Kakang ini pasti sedang bingung. Iya, aku sedang bingung. Kalau begitu, duduklah dulu di sini. Pasti rasa bingung Kakang akan hilang. Rasa bingungku bisa hilang? Iya, kita ngobrol-ngobrol. Mau kan? Baiklah. Harum sekali bau badan perempuan ini. Kenapa Kakang masih heran melihat rumahku ini? Aku ini orang sini. Bahkan aku lahir dan dibesarkan di sini. Dan aku tahu betul rumah ini tidak ada. Yang ada di sini hanyalah bekas kuburan kepala orang. Iya. Kalau begitu Kakang sudah salah lihat. Bekas kuburan kepala orang itu bukan di sini, tapi di sana. Nah, itu di bawah pohon itu. Oh, iya ya. Betul kan? Tertawa perempuan ini aneh. Tapi rumah ini kenapa tiba-tiba ada di sini? Nama Kakang siapa? Ganjar. Nama adik? Rompang. Rompang. Aneh namamu ya. Banyak nama-nama orang yang lebih aneh dari nama saya, kan. Tapi yang penting bukan namanya, kan. Yang penting orangnya. Iya. Kamu cantik. Baru kali ini ada orang yang bilang saya cantik. Iya, kamu memang cantik. Sudah, jangan bilang begitu. Saya tidak mau dibilang cantik. Loh, kenapa? Karena pacar Kang Ganjar pasti lebih cantik dari saya. Kamu lebih cantik dari pacar saya. Betul, Kang? Sungguh? Terima kasih. Kang Ganjar pasti baru pulang dari rumah pacarnya, ya kan? Iya. Dan Kang Ganjar pasti habis bertengkar dengan pacarnya, ya kan? Loh, rupanya kamu tahu apa yang aku alami. Saya kebetulan bisa sedikit-sedikit membaca apa yang baru saja dialami orang. Oh, rupanya di samping cantik, kamu juga mempunyai ilmu. Ya, tapi tidak sehebat ilmu yang dimiliki oleh Aki Sangkala. Tapi kamu hebat. Semudah ini, kau sudah punya ilmu seperti itu. Tidak usah kita membicarakan ilmu yang saya miliki. Lebih baik kita bicarakan hal-hal yang lain saja, ya kan? Supaya kegelisahan Kang Ganjar bisa hilang. Iya. Dengan duduk berdampingan begini, rasa gelisahku sudah mulai hilang. Betul? Betul. Siapa yang lewat itu? Itu paman saya. Namanya Kidaksa. Oh, Kidaksa. Dari mana pamanmu itu? Dari rumah pacarku. Kamu sudah punya pacar? Sudah. Wah, pasti pacarmu gagah ya? Iya, tapi dia memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia sudah mendapat gadis lain. Aneh. Gadis secantikmu sangat susah dicarinya. Kenapa kekasihmu sebodoh itu? Tidak mungkin dia akan mendapatkan kekasih seperti kamu lagi, yang begitu cantik. Ya, tidak tahulah. Tapi kalau laki-laki mata keranjang, ya begitu. Oh ya, siapa nama kekasihmu itu? Sukra, Kang Sukra. Kenapa kamu tidak sedih? Untuk apa sedih?
Masih banyak pemuda lain yang bisa saya cintai, kan? Lalu untuk apa pamanmu tadi pergi ke rumahnya? Untuk menyampaikan pada Kang Sukra bahwa aku rela menerima keputusannya itu. Kamu perempuan yang tabah. Tapi pasti kekasihmu itu mendapatkan gadis yang lebih cantik darimu. Tidak juga. Hanya gadis itu ada tai lalat di bibirnya. Siapa nama gadis itu? Wulandari. Wulandari. Wah, nama yang bagus. Iya, namanya bagus. Ganjar masih duduk di muka rumah yang indah itu bersama gadis yang tampak olehnya sangat cantik. Ganjar tidak tahu kalau dirinya sudah masuk dalam suasana kehidupan Mak Rompang. Sementara kusir kereta Mak Rompang yang bernama Ki Daksa memperhatikan Ganjar dari kejauhan. Perkenalan antara Mak Rompang dan Ganjar terjadilah. Bahkan mereka lama berbicara masalah pribadi mereka. Ganjar mulai terpukau. Apalagi Mak Rompang tampak sangat muda dan sangat cantik. Sehingga Ganjar lupa kejadian yang baru saja dialaminya di rumah Kinah. Aneh ya. Ada laki-laki yang mau meninggalkan kamu hanya untuk mengejar gadis lain. Apakah gadis itu cantik? Kalau dibilang cantik, ya tidak juga. Kecantikan Wulandari itu sama saja dengan kecantikanku. Atau gadis itu punya kelebihan dari kamu barangkali? Ya, memang ada kelebihannya. Apa? Di tepi bibirnya ada tai lalat. Hanya itu? Iya, hanya itu. Apa istimewanya gadis yang bertahi lalat di tepi bibirnya? Aku juga tidak tahu. Tapi kata orang, gadis yang bertahi lalat di tepi bibirnya mempunyai daya tarik tersendiri bagi laki-laki. Bagiku, tidak ada daya tarik apa-apa. Bahkan aku lebih tertarik dengan kecantikan seperti kamu. Betul? Betul. Berani sumpah? Kenapa tidak? Kamu mengantuk? Iya. Kamu mau tidur? Ya, aku mau tidur. Kalau Kang Ganjar tidak keberatan, datanglah besok malam kemari. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, baiklah. Besok malam aku akan datang kemari. Aku tunggu. Aku masuk dulu ya. Iya. Cantiknya gadis itu. Baru kali ini aku bertemu dengan gadis cantik itu. Rompang. Namanya sederhana sekali. Baru bangun sesiang ini, Ganjar? Iya, Abah. Pasti kamu dari rumah Kina tadi malam. Iya. Bagaimana kabar Ki Jaro? Baik-baik saja, Abah. Dan bagaimana kabar Kina? Sudah baik dia? Sakitnya bertambah parah, Abah. Bahkan mungkin dia sudah gila sekarang. Gila? Apa maksudmu? Apa Abah tidak tahu? Kalau Kina itu sudah bertambah parah penyakitnya. Dia suka memaki-maki. Dia suka menangis. Bahkan kadang-kadang tertawa sendiri. Pokoknya tingkah lakunya sudah semakin gila, Abah. Kenapa jadi begitu dia ya? Kita harus tolong dia. Kita harus minta bantuan pada Aki Sangkala. Sudahlah, Abah. Untuk apa kita repot-repot menolongnya? Kina kan calon istrimu, Ganjar. Ya, kata orang, Bah. Kalau sakit gila seperti itu, walau sudah sembuh, kadang-kadang suka kambuh penyakitnya, Abah. Tapi kita harus hubungi Aki Sangkala. Dan aku yakin Aki Sangkala akan bisa mengobati Kina. Kan saya sudah bilang, Abah. Penyakit seperti itu, walau sudah sembuh, kadang-kadang suka kambuh. Dari tadi kamu bicara begitu. Apa maksudmu, Ganjar? Rasanya saya sudah tidak berminat dengan Kina, Abah. Apa kamu tidak salah bicara begitu, Ganjar? Saya bicara sungguh-sungguh, Abah. Saya sudah melihat keadaan Kina tadi malam. Sakitnya semakin parah. Dan tampaknya dia tidak bisa sembuh lagi seperti semula, Abah. Jadi apa yang harus aku katakan pada Ki Jaro nanti? Kalau tiba-tiba kamu berubah pendirian seperti itu. Kenapa Abah jadi bingung? Kan antara saya dan Kina belum ada ikatan apa-apa. Sedangkan orang sudah menjadi suami istri saja. Bisa cerai, Abah? Kamu bicara apa, Ganjar? Maksud saya tidak mau beristrikan Kina, Abah. Saya tidak mau punya istri orang sakit gila seperti dia. Kamu sudah membuat malu aku, Ganjar. Aku malu pada Ki Jaro. Karena aku sudah berjanji pada dia 2 hari yang lalu bahwa anaknya akan tetap menjadi istrimu kelak. Sekarang batalkan saja, Abah. Saya tidak mau. Bikin malu kamu ini. Maaf, Abah. Saya benar-benar sudah putuskan bahwa saya tidak mau lagi pada Kina. Terserah kamu lah. Tapi kalau Ki Jaro marah atas sikapmu ini, jangan kau minta tolong padaku. Kamu hadapi sendiri. Abah marah kepadaku.
Tapi tidak apa-apa. Aku tidak peduli pada Ki Jaro. Aku tidak peduli dengan perjanjian yang dibuat Abah dengan Ki Jaro. Yang penting bagiku sekarang ini gadis cantik yang bernama Rompang itu. Rompang. Aku yakin bahwa gadis itu akan bisa aku dapatkan. Rompang. Aku sudah tidak sabar untuk bisa bertemu denganmu nanti malam. Siang ini terasa lamban bagiku. Malam ini terasa lebih nyaman. Apalagi rumah Rompang sudah aku lihat remang-remang cahaya lampunya. Aneh. Kenapa tiba-tiba jalan ini penuh kabut sehingga rumah Rompang tampak samar-samar. Aku sudah sampai di muka rumahnya. Tapi Rompang tidak ada. Dia tidak menungguku malam ini di muka rumahnya. Rompang. Mungkin Rompang masih tidur. Lebih baik aku masuk saja ke dalam rumahnya. Berhenti. Ini pamannya. Wajah pamannya ini seram betul. Mau cari siapa? Mau bertemu dengan Rompang. Kamu siapa? Saya kawannya. Siapa namamu? Ganjar. Rompang tidak ada. Tetapi saya sudah janji dengan dia. Dia tidak ada di rumah. Kemana dia? Ke rumah Sukra. Sukra? Kalau tidak salah, Sukra itu Kekasih Rompang. Iya. Bukankah hubungan Rompang dengannya sudah putus? Itu bukan urusanmu. Maaf. Kemarin Rompang bercerita pada... Silakan pergi. Kasar betul pamannya ini. Silakan pergi. Iya. Kenapa banyak sekali kabut di jalan ini? Kabut ini bertambah banyak sehingga rumah Rompang sudah tidak kelihatan. Aku mendengar suara kereta kuda di belakangku. Kereta kuda itu semakin dekat. Itu Rompang. Rompang hanya melirik saja kepadaku. Tapi dia seolah-olah tidak mengenali aku. Atau apakah dia anggap bahwa tidak pantas dia menegurku karena dia naik kereta kuda, sedangkan aku jalan kaki. Tapi Rompang tidak akan begitu. Dia gadis yang baik dan ramah. Belum datang dia, Abah. Siapa, Kina? Kang Batara. Anakku, pikiranmu selalu pada Batara. Abah tidak mendengar bunyi kereta kuda Kang Batara? Tidak ada kereta kuda, Kina. Saya mendengar bunyi kereta kudanya, Abah. Itu hanya perasaanmu saja. Sudah, tidurlah. Angin malam tidak baik untuk kesehatanmu. Abah, saya benar-benar mendengar suara kereta kuda dari kejauhan. Dan saya yakin bahwa kereta kuda itu adalah kereta kuda Kang Batara. Anakku, kenapa akhirnya kau harus begini, anakku? Nah, Abah, dengar. Bukankah itu suara kereta kuda? Iya. Sekarang aku mendengar suara kereta kuda di sebelah pantai. Kereta kuda itu akan kemari, Abah. Kereta kuda itu memang akan kemari. Kang Batara, Abah. Kang Batara datang menjemputku. Kang Batara! Pengendara kereta kuda itu tidak ada tubuhnya. Yang ada hanya kepalanya saja yang tergantung. Kina! Jangan naik kereta itu! Bos. Heya! Kina! Turun, Kina! Jangan ikut kereta kuda itu! Ayo turun! Anakku di bawahnya. Kapan kejadiannya, Jaro? Baru saja Ki Sangkala. Tolonglah saya, Ki. Tolonglah anak saya. Tunggu dulu. Kita harus melihat siapa yang membawa anakmu. Betulkah siluman itu? Atau ada orang lain yang berniat buruk terhadap anakmu? Saya yakin, Ki, yakin. Siluman itu yang membawa anak saya. Karena perempuan itu tidak ada badannya. Yang ada hanya kepalanya saja tergantung di dalam kereta kuda sambil menyeringai memandang pada saya, Ki. Ya. Tenanglah dulu.
Akan aku lihat dengan mata batinku. Iya Ki, cepat Ki. Ki Sangkala masih tidak yakin apa yang aku katakan. Padahal aku melihat sendiri siluman itu. Sedangkan kusir keretanya hanya memandang dingin padaku. Bagaimana Aki Kala? Apa yang Aki lihat? Memang dia, Jaro. Siluman buntung itu? Ya. Anakku. Tapi anakmu belum diapa-apakan. Masih ada kesempatan kita untuk menyelamatkan anakmu. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Ki? Kita datangi kuburannya. Kuburan Anda yang hanya sekarang masih itu. mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Ki Jaro berjalan di 80. belakang Aki Sangkala. Sementara malam masih menyelimuti seluruh desa Bojong Nangka. Kabut tebal semakin rapat menutupi seluruh desa. Kini, Ki Jaro dan Aki Sangkala mencoba mencari Kina dengan mendatangi kuburan tempat kepala Mak Rompang dikuburkan. Ini kan kuburan itu, Jaro. Rasanya... kenapa kau ragu? Sewaktu kepala itu saya kuburkan bersama Batara dulu, tidak ada pohon-pohon kemboja ini. Tapi kenapa pohon-pohon kemboja sudah banyak dan besar-besar tumbuh di sekeliling kuburan ini, Ki? Apa kau tidak salah? Tidak, Ki. Kalau begitu, ini kejadian aneh. Hati-hatilah. Kita sedang berhadapan dengan siluman yang betul-betul ganas. Mari kita duduk di sebelah kepala kuburan ini. Ki, apakah anak saya dibawa masuk ke dalam kuburan ini? Belum tentu. Lalu kemana Kina dibawanya, Ki? Itu yang harus kita lihat sekarang. Nah, kau diamlah di situ. Aku akan coba mencari anakmu. Iya, Ki. Di mana aku ini? Rasanya aku belum pernah kemari. Rumah. Ada rumah besar dan bagus di hadapanku ini. Mau kemana, Ki? Ini tidak ada tubuhnya. Pasti ini salah satu siluman itu. Tapi aku tidak perlu dengan dia. Aku perlu bertemu dengan siluman perempuan itu. Aki, mau kemana? Aku mau bertemu dengan majikanmu. Akulah yang Aki maksud. Jangan kau bohongi aku. Majikanmu itu perempuan. Perempuan itu adalah keponakanku. Perempuan itu majikanmu. Sedangkan kau hanya kusir keretanya. Siapa Aki ini sebenarnya? Sehingga jelas bagi Aki siapa aku. Aku tidak sempat menerangkan siapa aku ini. Nah, mana majikanmu itu? Dia sedang tidur. Bangunkan. Aku mau bertemu. Aku tidak berani membangunkannya. Bangunkanlah. Aku ingin bertemu. Aki jangan memaksa. Aku tidak memaksa. Hanya aku ingin bertemu dengan majikanmu. Sebaiknya Aki yang pergi dari sini. Aku tidak mau pergi sebelum bertemu dengan majikanmu. Pergilah. Aki? Hilang. Apa yang hilang, Ki? Rumah bagus itu. Sekarang aku kembali berada di sekitar pohon-pohon kemboja ini. Saya tidak mengerti, Ki. Aku tadi sudah berhasil sampai di tempat mereka. Sebuah rumah bagus dengan pekarangan yang luas. Dan aku yakin anakmu berada di dalam rumah itu. Apakah Aki Sangkala melihat anak saya? Bertemu dengan anak saya? Tidak, Jaro. Tapi aku yakin bahwa anakmu ada di sana. Lalu bagaimana caranya kita bisa menolong anakku? Ya, aku belum tahu caranya, Jaro. Dan Aki sendiri? Aku sendiri rasanya agak berat untuk menghadapi mereka. Aku perlu bantuan. Ya, saya bersedia membantu, Ki. Kau tidak akan sanggup, Jaro. Saya sanggup, Ki, sanggup. Kepandaianmu belum sampai untuk urusan seperti ini. Aku baru saja menghadapi kusir kereta siluman itu. Tapi aku sudah tidak sanggup. Apalagi kau, Jaro. Siapa yang Aki inginkan untuk mendampingi Aki? Akan saya cari, Ki. Kalau bisa, carilah Batara. Batara? Kemana harus saya cari dia? Ya, aku rasa hanya dia yang bisa mendampingi aku mencari anakmu, Jaro. Batara. Kemana saya harus cari dia? Dari tadi aku perhatikan. Kau sibuk berdandan, Ganjar. Mau kemana lagi kau malam-malam begini? Mau ke rumah kawan, Abah.
Apa tidak bisa besok siang saja? Sudah janji, Abah. Di sebelah mana rumah kawanmu itu? Apa, Abah? Di mana itu. rumah kawanmu itu? Abah tidak akan tahu. Karena tidak, makanya aku tanya. Di dekat rumah Ki Jaro, Abah. Siapa namanya? Pokoknya Abah tidak akan kenal dengan kawan saya itu. Iya, siapa namanya? Rompang. Baru aku dengar nama itu. Kan saya sudah bilang, Abah tidak akan kenal. Ya, orang-orang di sana tidak banyak yang aku kenal. Abah, saya pergi dulu ya. Tunggu dulu. Ada apa, Abah? Sebaiknya kau jangan ke sana. Apalagi hari terang bulan begini. Kenapa, Abah? Apa kamu belum dengar bahwa Kina hilang tadi malam? Hah? Hilang? Sampai sekarang Kina belum ditemukan oleh Aki Kala. Tapi tadi malam saya juga ke rumah kawan saya itu dan tidak ada hal-hal yang aneh. Iya, tapi Aki Kala memperingatkan kita supaya tidak keluar rumah malam-malam begini. Abah terlampau percaya pada Aki Kala. Kalau tidak Aki Kala, siapa lagi sesepuh yang bisa kita percayai di desa ini, Ganjar? Iya. Sekarang kau harus di rumah. Jangan keluar malam. Iya, Abah. Kalau Aki Kala mengatakan aman, baru kau boleh keluar rumah malam hari. Kau dengar aku bicara, Ganjar? Ganjar! Kemana anak itu? Pintu belakang ini terbuka. Ganjar! Pergi juga anak itu lewat pintu belakang ini. Aku sudah sampai di kuburan ini. Pohon-pohon kemboja ini bertambah lebat, sehingga aku tidak tahu mana jalan ke rumah Rompang. Iya, kalau tidak salah, jalan ini menuju rumah gadis itu. Ya. Itu di dekat pohon kemboja tua ini. Nah, betul kan? Aku sudah melihat jalan menuju rumah gadis Rompang itu. Mana pohon-pohon kemboja tadi? Mana kuburan tadi? Hilang. Semua hilang. Yang ada hanya jalan lurus ini menuju rumah Rompang. Aku tidak peduli. Yang penting aku bisa menemui Rompang malam ini. Kini aku sudah sampai di depan rumah ini. Ya, Abah tidak akan tahu kalau malam ini aku tetap menemui Rompang. Tapi kalau Abah tahu, aku tidak peduli. Yang penting aku bisa menemui gadis cantik itu malam ini. Karena sudah 2 malam aku tidak berjumpa dengan dia. Rinduku sudah tidak tertahankan. Rumah ini masih sepi seperti kemarin malam. Jangan-jangan Rompang juga sedang pergi ke tempat kekasihnya, sehingga aku gagal lagi untuk berjumpa dengan dia. Tapi ya, aku harus mencobanya. Aku harus mencoba menemuinya. Siapa tahu dia ada di rumah. Kang? Rompang? Iya, aku. Dari mana kamu, Rompang? Dari tadi aku berdiri di sini. Dari tadi? Loh, kenapa aku tidak melihatmu? Padahal aku tadi lewat situ. Kang Ganjar berjalan tanpa melihat ke kiri dan ke kanan, sehingga tidak melihat saya berdiri di sana. Rasanya aku memperhatikan seluruh tempat ini. Tidak mungkin aku tidak melihat dia berdiri di situ. Ayo. Kemana? Bukankah Kang Ganjar akan ke rumah saya? Iya. Kenapa berdiri di sini? Rompang, kenapa anjing hutan itu berdiri di depan rumahmu? Mana? Itu. Oh, Kang Ganjar ini ada-ada saja. Mana ada anjing hutan di rumah saya, Kang? Kenapa anjing itu hilang? Itu hanya penglihatan Kang Ganjar saja. Tapi, Rompang, aku benar-benar melihat anjing itu berdiri di sini. Kang Ganjar mungkin sedang letih, sehingga Kang Ganjar merasa ada hal-hal yang aneh di sini. Padahal tidak ada makhluk apapun di sini, kecuali saya. Ayo masuk. Iya. Kok berhenti lagi? Itu Rompang, anjing tadi. Itu kan hanya patung anjing, kan? Iya ya. Betul kan? Iya ya. Itu hanya patung anjing. Tapi persis seperti anjing hutan yang aku lihat tadi. Tertawamu aneh, Rompang? Karena Kang Ganjar aneh. Kenapa malam ini aku melihat hal-hal yang aneh di rumah ini? Kang Ganjar, kalau Kang Ganjar berdiri terus, nanti Kang Ganjar bertambah letih. Ayo duduk. Iya.
akan saya sediakan minuman hangat untuk Kang Ganjar ya. Supaya Kakang merasa segar. Iya. Kalau begitu tunggulah, akan saya ambilkan. Iya. Kenapa aku merasa aneh di rumah gadis ini? Rumah ini besar, tapi rasanya agak mengerikan. Lama ya menunggu saya? Tidak. Nah, ini minuman hangat untuk Kang Ganjar. Kenapa, Kang? Kenapa kau sodorkan kepala manusia ini padaku? Mana? Ini. Ganjar masih memandang kepala orang yang disodorkan kepadanya. Sementara Mak Rompang memandangnya dengan sangat bengis. Walaupun wajah perempuan iblis itu masih menyungkingkan senyum. Kenapa masih kau sodorkan kepala orang ini kepadaku, Rompang? Kepala orang? Mana? Ini. Ini kan minuman untuk Kang Ganjar. Iya ya. Ini bukan kepala orang ya? Kenapa tadi aku lihat batok kelapa ini seperti kepala orang? Itu karena Kang Ganjar letih, sehingga Kang Ganjar melihat yang bukan-bukan. Iya, mungkin juga. Silahkan minum. Iya. Wah, segar sekali minuman ini, Rompang. Air apa ini? Itu air kelapa muda. Wah, baru kali ini aku minum air kelapa muda di tengah malam begini. Memang sudah saya siapkan sejak tadi siang untuk Kang Ganjar. Rupanya perhatianmu kepadaku besar sekali, Rompang. Karena Kang Ganjarlah sekarang ini satu-satunya kawan saya. Rupanya dia mulai tertarik kepadaku. Rompang, kemarin kamu kemana? Kemarin malam? Iya. Kang Ganjar kemarin malam datang kemari? Iya. Kemarin malam? Bahkan aku melihatmu naik kereta kuda yang dipacu kencang sekali. Oh, itu. Kamu tampaknya tidak mau menegurku, walau aku sudah memanggil-manggil. Iya kan? Iya, tapi bukan saya tidak mau menegur Kang Ganjar, tapi saya sungguh-sungguh tidak melihat Kang Ganjar. Apa? Sungguh-sungguh kamu tidak melihat aku? Sungguh? Saya berani sumpah. Ya, baiklah. Rompang, kemana kamu pergi dengan kereta kudamu tadi malam itu? Pergi ke rumah bekas pacar saya. Hah? Kenapa Kang Ganjar terkejut? Tidak apa-apa. Kakang cemburu ya? Tidak. Kakang pasti cemburu, ya kan? Saya tahu Kang Ganjar cemburu pada bekas kekasih saya itu, ya kan? Bilang saja iya, apa salahnya? Iya, tetapi kenapa kamu tahu? Karena Kang Ganjar tidak suka mendengar saya pergi ke rumah bekas kekasih saya itu. Betul kan? Iya, Rompang. Kang Ganjar mencintai saya. Saya... Jawablah yang jujur. Iya, aku mencintaimu, Rompang. Loh, Rompang, kenapa kau mentertawakan aku? Apakah jawabanku salah? Tidak. Lalu? Tidak apa-apa. Kenapa sejak tadi kamu selalu senyum saja? Apakah aku tidak pantas mencintai dirimu? Pantas saja. Rompang. Ya. Apakah pantas aku mencintaimu? Pantas saja. Jadi aku... Ya, saya juga mencintai Kang Ganjar. Rompang, kamu ini bicara sungguh-sungguh. Saya bicara sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan kekasihmu yang bernama Sukra itu? Itu bukan kekasih saya, tapi bekas kekasih saya. Jadi... Kang Ganjar mirip dengan Kang Sukra, tapi Kang Ganjar lebih baik dari dia. Kenapa kamu bilang begitu? Karena Kang Sukra mencari gadis lain selain dari saya, sehingga saya benci pada dia. Jadi betul dia punya kekasih lagi selain dirimu? Iya. Dari mana kamu tahu? Tadi malam saya pergi ke rumah kekasihnya itu. Jadi kamu bertemu dengan kekasih pacarmu itu? Iya. Cantik. Kang Ganjar mau lihat? Kemana? Ke rumah perempuan itu? Tidak usah. Perempuan itu ada di rumah saya ini. Hah? Di rumah ini? Iya. Mari saya antar. Baik. Tuh, itu perempuan yang merayu Kang Sukra sampai Kang Sukra mengkhianati saya.
Perempuan yang tidur di tempat yang indah itu. Iya. Pasti dia cantik. Lihat saja lebih dekat. Boleh? Iya, boleh. Hah? Kenapa Kang Ganjar? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Rompang. Radio di channel Memori kenal dengan gadis 80. Namanya Kina. Kina? Jangan bangunkan dia. Biarkan dia menikmati tidur nyenyak di rumah saya ini. Kina. Rompang. Dia sudah hilang 2 hari lamanya. Rupanya dia ada di sini. Kang Ganjar mencintai dia? Iya. Tapi akhir-akhir ini dia tidak lagi mencintai saya. Nasib kita memang sama. Saya mencintai Kang Sukra. Tapi Kang Sukra lari dari saya dan mencintai gadis ini. Kang Ganjar mencintai gadis ini. Tapi dia lari dari Kang Ganjar dan mencintai Kang Sukra. Sehingga pantas kalau kita senasib. Dan juga pantas kalau kita kini saling mencintai. Rompang. Kina bukan mencintai Sukra. Tetapi mencintai... Jangan bicara keras-keras. Nanti dia bangun. Aku tahu siapa yang dicintainya. Bukan Sukra yang dicintainya. Tetapi... Saya juga tahu, Kang. Tidak usah kita bicarakan lagi. Tidak usah kita pedulikan dia lagi. Mari kita tinggalkan kamar ini. Sekarang kita bersenang-senang di luar sana. Baik, aku setuju. Batara! Batara! Kijaro. Untung aku bisa bertemu lagi denganmu, Batara. Ternyata kau belum jauh meninggalkan desa Bojong Nangka. Kijaro rupanya sengaja mencari aku? Iya, karena aku disuruh oleh Aki Sangkala untuk mencarimu. Apa yang terjadi di Bojong Nangka, Kijaro? Kina. Sudah 3 hari Kina tidak pulang ke rumah. Oh, Kina. Mau kau menolong aku dan Ki Sangkala untuk mencari Kina, Batara? Aku selalu siap menolong Kijaro dan Kina. Senang aku melihatmu datang ke rumahku ini, Batara. Tentu kalian berdua baru saja menempuh perjalanan jauh. Iya, Ki. Aku dan Batara baru saja menempuh perjalanan jauh. Pasti kau sudah sampai di perbatasan hutan jati. Bukankah begitu, Batara? Betul sekali, Aki Sangkala. Kembali Aki Sangkala ini menunjukkan kehebatannya. Sehingga dia tahu sudah sampai di mana aku berjalan meninggalkan desa ini. Kenapa kau termenung, Batara? Ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak ada, Ki. Kau selalu begitu. Seolah-olah tidak pernah mempunyai masalah dalam hidupmu ini. Padahal persoalanmu lebih rumit dari yang aku perkirakan. Ya, tapi hati-hatilah, Batara. Bila kau keluar dari hutan jati tempat Kijaro menemuimu, maka kau akan sampai di sebuah hutan larangan. Hutan larangan? Hutan larangan adalah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Bahkan tidak ada orang yang berani masuk ke dalam hutan itu. Ya, tetapi aku yakin kalau kau masuk ke dalam hutan itu, kau tidak akan menemukan rintangan yang berarti. Tapi sudahlah. Kita tidak usah membicarakan hutan itu. Aku ingin bicara padamu tentang kehilangan Kina 5 hari yang lalu. Apakah kau mau membantu aku mencari Kina, Batara? Kina sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Sehingga aku wajib untuk mencarinya. Terima kasih kalau begitu. Kapan kita pergi mencari Kina, Aki? Ya, siang ini juga. Baik. Aki Sangkala ini hebat. Dia tahu kemana harus pergi mencari Kina. Sehingga dia mengajakku ke kuburan kepala Mak Rompang ini. Ya, kita sudah sampai, Batara. Iya, Aki. Nah, disinilah Kina itu disembunyikan, Batara. Iya, Aki. Kau juga rupanya tahu kalau di tempat ini Kina disembunyikan oleh orang yang menculiknya. Aku rasa Aki Sangkala lebih tahu di mana Kina berada daripada aku. Sehingga aku tentu harus setuju dengan pendapat Aki. Kau merendah di hadapanku, Batara. Tapi tidak apa-apa. Karena aku mengerti. Kau juga tahu bahwa Kina memang di sini berada. Dia tahu apa yang aku tahu. Berarti ilmunya tinggi sekali. Tapi kenapa dia tidak bisa menghadapi Mak Rompang sendirian? Kenapa dia harus minta bantuanku? Apapun alasannya, aku tetap harus membantu Kijaro mencari anaknya. Karena aku sudah pernah berhutang nyawa pada Kijaro. Nah, kau sudah perhatikan sekitar kuburan ini? Sudah.
Kau tidak terkejut melihat pohon kemboja yang tiba-tiba sudah banyak tumbuh di sini, Batara? Tidak, Ki Jaro. Oh, bukankah beberapa bulan yang lalu pohon-pohon kemboja ini tidak ada, Batara? Kita sedang berhadapan dengan kekuatan aneh yang jahat, Ki Jaro. Kalau begitu, mari kita cari Kinah, Batara. Aki Kala sudah tahu persis di mana Kinah berada? Dia berada di sebuah rumah yang bagus. Tapi aku tidak bisa masuk ke dalamnya. Mak Rompang. Ini betul-betul perbuatan Mak Rompang. Nah, bagaimana? Kau siap untuk pergi ke rumah itu menjemput Kinah? Siap. Mari kita bersuedi. Iya. Untung tusuk konde Mak Rompang ini masih aku bawa. Sehingga aku akan bisa leluasa masuk ke dalam rumah yang belum tamak itu. Ki, ada suara orang, Ki. Aku sudah mendengarnya. Suara itu datang dari sela-sela pohon kemboja yang besar itu. Siapa itu? Mari kita lihat. Suara orang itu berasal dari sini, Ki. Tapi tidak ada orangnya di sini, Ki. Kita ke sana saja, Ki. Tunggu. Aku yakin dia ada di sini. Ketiga orang itu menatap tajam pada pohon kemboja besar yang tumbuh di tengah-tengah areal kuburan Mak Rompang. Sementara suasana siang itu terasa sunyi dan mencekam. Siapa itu? Siapa itu, Aki? Orang atau bukan? Kalau siang hari begini ya pasti orang. Bagaimana, Aki? Mari kita lihat. Siapa? Ganjar. Sedang apa dia di sini? Betul, Aki. Ada orang. Aku sudah melihatnya, Jaro. Pasti dia itu anak Kikuta. Oh, betul, Aki. Lihatlah lebih dekat. Pandangan Aki Sangkala ini sangat tajam. Mari, Batara. Iya. Ganjar. Ki Jaro. Sedang apa kau di sini, Ganjar? Aki Kala? Kang Batara? Iya, aku. Kenapa Kang Batara dan Ki Jaro ada di sini? Kami yang seharusnya bertanya padamu, Ganjar. Kenapa kamu tidur di sini? Di kamar ini? Kamar siapa, Ganjar? Mana kamar? Iya ya. Mana kamar itu? Kenapa aku ada di sini? Tadi kamu tidur di mana, Ganjar? Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku tidur di bawah pohon kemboja ini? Kamar apa yang kau maksud tadi, Ganjar? Kang, tadi malam aku tidur di dalam kamar yang indah. Bersama dengan... Dengan siapa? Dengan seorang gadis, Ki. Terus siapa nama gadis itu, Ganjar? Rompang. Celaka. Kau tahu rupanya siapa Rompang itu? Tahu, Aki. Dia itu bernama Mak Rompang. Dia itu siluman berbahaya. Aku sudah tahu. Berbahaya bagaimana, Ki? Apa kamu tidak tahu kalau kamu sudah berkenalan dengan siluman perempuan yang sangat berbahaya? Lihat buktinya. Kamu merasa bahwa kamu tadi malam tidur di kamarnya. Sekarang kamu tidur di bawah pohon kemboja ini tanpa kamu tahu. Bagaimana kamu bisa sampai kemari? Kamu dalam bahaya, Ganjar. Kenapa tiba-tiba semuanya menyalahkan aku, Ki Jaro? Bukan menyalahkan kamu, tapi memperingatkanmu bahwa dirimu sekarang dalam bahaya. Sialan orang ini. Dia rupanya iri bahwa aku berpaling dari anaknya. Bahwa aku mendapatkan perempuan yang lain. Yang lebih muda dan lebih cantik dari anaknya. Ganjar. Perempuan yang bernama Mak Rompang itu sebenarnya sudah sangat tua. Umurnya sudah melebihi umur kita yang hidup sekarang ini. Dia masih muda, Kang Batara. Bahkan sangat muda. Itu kan hanya penglihatanmu saja, Ganjar. Maaf, Aki Kala. Di saat-saat sekarang ini, Mak Rompang itu memang dalam keadaan muda. Kau tahu rupanya, Batara? Aku tahu. Karena siluman itulah musuh besarku sejak dulu. Mak Rompang itu akan bangkit sekali dalam 200 tahun. Namun ketika dia bangkit baru-baru ini, kebangkitannya sudah menjadi kacau. Bahkan dia sudah sering bangkit dalam waktu 50 tahun terakhir ini. Aku sendiri tidak tahu di mana letak kesalahannya. Sehingga dia bisa bangkit begitu cepat. Kau rupanya lebih tahu dari aku, Batara. Kan sudah aku katakan tadi, Aki, bahwa siluman perempuan ini adalah musuh besarku. Sehingga aku tahu betul dalam bentuk apa dia sekarang ini berwujud. Bahkan kalau pertama-tama dia bangkit, maka dia akan berbentuk anak perempuan kecil yang sangat cantik. Namun yang paling berbahaya, bila dia berwujud sebagai perempuan tua. Nah, di saat itulah Mak Rompang dalam keadaan sangat ganas. Memang tidak salah lagi, Batara. Kaulah yang cocok untuk menemaniku mencari Kinah.
Nah, Ganjar, kau sudah dengar itu? Lah, kemana dia? Dia sudah pergi dari tadi, Aki Kala. Dia berjalan cepat sekali ke arah sana. Wah, kemana? Ke balik pohon kemboja berbunga merah itu? Iya, ke balik pohon kemboja berbunga merah itu, Ki. Mari, Batara. Ganjar sudah kembali ke tempat perempuan siluman itu. Aki akan ke sana? Kita ke rumah perempuan itu. Baiklah, aku akan duduk di sini bersemedi. Kalau begitu, kita bersama-sama bersemedi di sini. Supaya kita sama-sama sampai di rumah perempuan itu. Lalu aku bagaimana, Ki? Ya, kau tunggulah di sini. Karena pergi ke rumah perempuan itu hanya bisa ditempuh dengan bersemedi. Hanya dengan sukma saja kita bisa ke sana. Sedangkan tubuh kasar kita akan tetap tinggal di sini. Tentu, aku tidak dapat melakukan hal itu, Aki. Karena ilmuku belum sampai ke sana. Padahal aku ingin sekali mencari anakku, Ki. Ya, biarlah kami berdua yang mencarinya ke sana. Kau tunggu sajalah di sini. Baik, Aki. Nah, mari Batara. Sudah siapkah kau? Sudah, Aki. Mari kita mulai bersemedi. Baik. Aki Sangkala mulai mengatur sila. Sedangkan Batara juga begitu. Mereka duduk berjajar sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sedangkan mata mereka tertutup rapat, sehingga mereka telah menutup pikiran dari dunia sekeliling. Sementara, mata hati mereka mulai mencari jalan menuju rumah Mak Rompang yang susah didatangi itu. Aki Sangkala berkomat-kamit merapalkan ilmunya. Sementara Batara diam tanpa bergeming sedikit pun. Namun tiba-tiba secara perlahan-lahan, Batara meraba sesuatu di balik bajunya. Lalu tanpa terasa, tangan kanan Batara sudah menggenggam sebuah tusuk konde perempuan. Tusuk konde yang pernah dimiliki oleh Tuk Tunggal. Tusuk konde itu pemberian Mak Rompang sebagai tanda agar bisa masuk ke dalam dunianya. Dunia Fata Morgana yang diciptakan oleh siluman aneh itu. Batara mengucapkan sesuatu dengan perlahan-lahan. Sementara Aki Sangkala begitu pula. Perlahan-lahan dari ubun-ubun Aki Sangkala keluar asap putih, pertanda bahwa sukma Aki Sangkala sedang meninggalkan tubuh kasarnya. Begitupun dengan Batara. Perlahan-lahan dari ubun-ubunnya keluar asap putih, dan perlahan-lahan pula tubuh Batara mulai diselimuti oleh asap putih. Lalu ketika asap putih itu hilang ditiup angin, maka tubuh Batara pun hilang entah kemana. Yang tampak hanya tubuh kasar Aki Sangkala yang duduk diam tak bergeming. Kejadian itu membuat Aki Jaro terdiam dan kagum pada pemuda yang masih muda belia tersebut. Anda Namun, sekarang masih kalau mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Maka akan tampak bahwa tubuh Batara sedang berjalan di samping sukma Aki Sangkala. Lalu keduanya hilang di balik pohon kemboja yang berbunga merah. Batara, Aki Kala. Kau hebat. Bisa sampai kemari dengan tubuh kasarmu. Yang hebat itu bukan aku, Aki. Tapi Aki sendiri. Karena Aki bisa meninggalkan tubuh kasar. Sedangkan yang datang ini hanya sukma Aki. Kau masih saja merendah, Batara. Aku tidak merendah, Aki. Tapi aku bicara yang sesungguhnya. Baiklah. Mari kita cari Kina. Baik. Tapi apakah Aki sudah tahu di mana Kina berada? Aku merasa Kina pasti ada di dalam rumah ini. Ya, aku rasa juga begitu, Aki. Tapi kita harus hati-hati masuk ke dalam rumah ini, Batara. Ya, siapa tahu tiba-tiba perempuan aneh itu menghadang kita. Lihat, Aki. Ganjar sudah berdiri di pintu masuk rumah itu. Ganjar? Kesini rupanya anak Kikuta itu perginya. Hati-hati, Aki. Tampaknya Ganjar bukan lagi Ganjar yang biasa kita jumpai sehari-hari. Ya, pemuda ini sudah dipengaruhi oleh kekuatan aneh. Mari, Batara. Kita mendekat ke rumah itu. Iya, Ki. Lihat, Ki. Mata Ganjar memandang kita dengan tajam. Seolah-olah dia sudah tidak kenal dengan kita. Rasanya dia memang sudah tidak kenal dengan kita. Dia menghadang kita di depan rumah ini. Ganjar, beri kami jalan. Siapa kalian? Dia sudah tidak mengenali kita lagi, Batara. Ya, Ki. Tapi aku akan coba membujuknya. Supaya dia memberi jalan pada kita. Ganjar, minggirlah. Kami mau lewat. Mau kemana? Mau masuk ke dalam rumah ini. Tidak bisa. Karena kalian berdua tidak aku kenal. Batara, kita tidak punya jalan lain. Kita harus singkirkan dia dari hadapan kita. Silakan, Aki. Baik. Ayo, minggirlah kau. Tidak mempan. Kurang ajar. Kau ludahi aku, Biasanya, orang yang terkena ludahku itu akan terhempas ke belakang, Batara.
Dia sudah mendapat kekuatan dari Mak Rompang, Aki. Itu sebabnya dia tetap berdiri tegar. Dan mungkin juga karena Aki datang hanya dengan sukma. Hei, apakah kalian belum juga mengerti bahwa kalian tidak boleh masuk ke dalam rumah ini? Kami berdua minta dengan hormat agar kamu minggir. Oh, rupanya kamu belum tahu juga siapa aku ini, ha? Aku adalah penjaga rumah ini sekarang. Kalian tidak aku izinkan masuk mengganggu tidur kekasihku siang hari ini. Nah, pergilah kalian. Hiya! Untuk sementara, dia tidak bisa bangun lagi, Aki. Oh, apakah dia pingsan? Tidak, hanya dia tidak bisa bangun. Oh, bagus. Hei, Ganjar, di mana Kina disembunyikan kekasihmu? Di dalam kamar. Mari cepat kita masuki rumah ini. Iya. Banyak kamar di sini. Aku yakin kamar yang itu tempat Kina. Apa tandanya, Ki? Ada tanda silang merah di atas kamarnya. Oh, disilang dengan darah. Apakah Kina dalam bahaya, Ki? Ya, semoga saja tidak. Mari. Ya. Buka pintunya. Ya. Oh, ada. Kina tergeletak di atas tempat tidur. Buka pintu ini lebar-lebar. Karena aku tidak punya tenaga. Iya, iya. Mari. Oh, Kina bermandikan darah. Kina, aku Batara. Batara. Kau kenapa? Ada. Dia pingsan, Batara. Kita bawa dia, Ki. Mari kita tinggalkan tempat terkutuk ini. Sebelum siluman itu bangun dari tidurnya. Iya. Aki Sangkala, kau lebih dulu sampai daripada aku, Batara. Mana Kina? Itu, di atas kuburan itu. Oh, anakku. Jangan disentuh dulu, Jaro. Anakku terluka parah, Ki. Kita ke sana, Batara. Iya. Anakku terluka, Ki. Tolonglah dia. Biar Batara yang membopongnya ke rumahmu. Batara membopong Kinah dengan hati-hati. Sementara Aki Sangkala dan Ki Jaro mengiringi dari belakang. Darah segar masih keluar dari mulut gadis itu. Sementara matanya yang sayu menatap Batara dalam-dalam. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-14 Negeri di Balik Awan, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.